sebagai objek kajian yang abstrak. Walaupun tidak setiap objek abstrak itu adalah matematika, sementara beberapa matematikawan menganggap objek matematika itu konkret dalam pikiran mereka. Maka kita dapat menyebut objek kajian matematika secara lebih tepat sebagai objek mental atau pikiran. Nah, objek matematika sendiri itu yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan pemufakatan atau konvensi dalam matematika yang biasanya diungkapkan lewat simbol tertentu. Misalnya, simbol 2. 2 itu melambangkan dari bilangan 2. Kemudian ada juga 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu melambangkan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, namun biasanya juga terdapat miskonsepsi dalam fakta. Misalnya, simbol sama dengan itu terkadang tidak hanya diartikan sebagai sama dengan, tetapi juga memberi hasil. Nah, gimana caranya seorang siswa untuk memahami apa itu fakta? Nah, caranya bisa melalui hafalan, bisa melalui drill, atau juga bisa melalui demonstrasi langsung atau tertulis dari guru ataupun tentor yang mengajarkannya. Kajian matematika yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sejumlah objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan konsep? Nah, misalkan seperti contoh konsep segitiga. Nah, dengan kita mempelajari konsep segitiga, kita bisa membedakan yang mana contoh segitiga dan bukan contoh dari segitiga. Dalam mempelajari konsep, kita bisa menggunakan definisi atau observasi langsung. Definisi sendiri merupakan ungkapan yang membatasi konsep, sehingga orang dapat membuat ilustrasi, gambar, skema, ataupun simbol dari konsep yang didefinisikan. Misalnya konsep lingkaran. Definisi dari lingkaran sendiri merupakan sekumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik-titik tertentu. Dari definisi tersebut, orang bisa membuat ilustrasi atau gambaran dari seperti apakah lingkaran. Ada beberapa macam definisi. Yang pertama yaitu definisi analitik. Definisi analitik dibentuk dari genus proximum dan differentia specifica. Misalnya, belah ketupat adalah jajar genjang yang genus proximumnya yaitu jajar genjang, dan diferensia spesifikanya yaitu kata yang. Dan berikutnya contoh dari belah ketupat adalah segi 4 yang genus proximumnya yaitu segi 4, dan diferensia spesifikanya yaitu dari kata yang. Definisi berikutnya yaitu definisi analitik. Contohnya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang terjadi bila suatu persegi panjang dipotong melalui salah satu garis diagonalnya. Definisi berikutnya yaitu definisi dengan rumus. Definisi ini dinyatakan dengan menggunakan kalimat matematika. Seperti yang kita tahu ketika mempelajari aritmatika, kita mengetahui A dikurangi B itu sama dengan A dijumlahkan dengan negatif B. Dari konsep, kita juga mengenal yang namanya intensi dan ekstensi. Nah, intensi sendiri merupakan hal yang menjadi fokus dalam pernyataan, sedangkan ekstensi merupakan hal yang menjadi jangkauan dalam pernyataan. Misalnya definisi segitiga sama sisi merupakan segitiga yang sisinya sama. Nah, segitiga sama sisi juga bisa didefinisikan merupakan segitiga yang sudutnya sama. Dari dua contoh definisi tersebut, kita tahu bahwa ekstensinya sama, yaitu segitiga sama sisi, namun intensinya berbeda. Yang satu sisinya sama, sedangkan yang satu sudutnya sama. Berikutnya, objek kajian matematika yang ketiga yaitu operasi dan relasi. Operasi merupakan
pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika lainnya. Nah, sedangkan relasi merupakan hubungan dari dua atau lebih elemen. Contoh dari operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, gabungan, irisan. Nah, sedangkan contoh dari relasi yaitu seperti sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari. Kajian matematika yang keempat yaitu prinsip. Prinsip merupakan objek kajian matematika yang kompleks yang terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi. Contohnya seperti teorem Pythagoras, kemudian sifat komutatif, sifat asosiatif, seperti itu. Karakteristik umum matematika yang kedua yaitu bertumpu pada kesepakatan.